Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azza Nur Sofia, NIM 18080561004 dari kelas Pendidikan Matematika 5C UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keistimewaan pasar pada fungsi nonlinier atau fungsi kuadratik dalam penerapan dalam matematika ekonomi. Selain berbentuk fungsi linier, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi nonlinier atau fungsi kuadrat. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Untuk cara menganalisis keistimewaan pasar untuk permintaan dan penawaran yang nonlinier itu sama halnya ketika dalam kasus keistimewaan pasar ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan QS pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Untuk keistimewaan pasar dengan QD sama dengan QS itu dapat ditunjukkan menggunakan grafik ini. Dengan keterangan, QD merupakan jumlah permintaan, QS merupakan jumlah penawaran, E di sini merupakan titik keseimbangan, PE merupakan harga keseimbangan, dan QE merupakan jumlah keseimbangan. Kemudian, untuk analisis pengaruh pajak dan subsidi yang terdapat pada keistimewaan pasar, itu sama keistimewaan pasar di fungsi nonlinier sama halnya ketika kondisi linier. Pajak atau subsidi itu menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah. Hal tersebut tercermin oleh berubahnya persamaan, sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Pajak menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Dan sebaliknya, untuk subsidi menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan itu menjadi lebih banyak. Langsung saja ke contoh soal. Terdapat fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 dikurangi P kuadrat, sedangkan penawarannya itu QS sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. Kemudian yang ditanyakan berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Menggunakan persamaan keseimbangan pasar, QD sama dengan QS, kemudian yang diketahui tadi persamaannya QD sama dengan 19 dikurangi P kuadrat, kemudian QS sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. Kemudian yang sama, sejenis di posisikannya sama, 19 min 8-nya dipindah ruas menjadi plus 8, kemudian 19 plus 8 sama dengan 27, kemudian yang P kuadrat dipindah ruas ke kanan menjadi P kuadrat ditambah 2P kuadrat sama dengan 3P kuadrat, kemudian P kuadrat sama dengan 27 bagi 3 sama dengan 9, kemudian P-nya akar dari 9 yaitu 3. Kemudian dari yang diketahui, yang sudah dicari ini P sama dengan 3, kita masukkan ke salah satu persamaan yang diketahui. Saya ambil yang Q sama dengan 19 min P kuadrat, kemudian masukkan P untuk P-nya, Q sama dengan 19, dia kurangi P-nya 3 kuadrat sama dengan 19, 3 kuadrat sama dengan 9, dikurangi 9.
sama dengan Q sama dengan 10. Sehingga dapat diketahui PE-nya sama dengan 3 dan QE-nya sama dengan 10. PE tadi merupakan harga keseimbangan dan QE sama dengan jumlah keseimbangan. Kemudian jika misalnya terhadap barang tersebut yang diketahui dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi Q aksen X min 8 ditambah 2 P dikurangi 1 karena pajaknya itu Rp1 dikuadratkan sama dengan Q aksen X sama dengan min 8 plus 2 P kurangi 1 dikuadratkan jabarkan P kuadrat min 2P plus 1. Kemudian Q aksen X sama dengan min 6 min 4P plus 2P kuadrat. Sehingga dapat diketahui keseimbangan pasar yang baru itu menggunakan persamaan GD sama dengan Q aksen S, yaitu 19 min P kuadrat GD yang tadi, kemudian Q aksen S sama dengan min 6 min 4P plus 2P kuadrat sama dengan 3P kuadrat min 4P min 25 sama dengan 0. Kemudian dengan menggunakan rumus ABC, ingat ya, sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga dapat diperoleh P1-nya itu yaitu 3,36 dan P2-nya itu sama dengan min 2,30. Karena P2-nya itu berupa bilangan irasional, maka P2 tidak digunakan karena harus positif. Kemudian dengan memasukkan P yang positif yaitu P1 3,63 ke dalam persamaan GD atau persamaan Q aksen S diperoleh Q sama dengan 5,82. Jadi dengan adanya pajak itu harga keseimbangannya menjadi 3,36 dan jumlah keseimbangan menjadi 5,82. Selanjutnya dapat dihitung pula beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen maupun produsen per unit barang serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah masing-masing. Untuk tanggungan konsumen yaitu P aksen E dikurangi P sama dengan 3,63 dikurangi 3 sama dengan 0,63. Kemudian yang tanggungan produsen itu T pajak dikurangi tanggungan konsumen yaitu 1 dikurangi 0,63 sama dengan 1. Kemudian yang T sama dengan Q aksen E dikali T sama dengan 5,82 dikali 1 sama dengan 5,8. Sekian tadi tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar pada fungsi nonlinier. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.